sebetulnya keputusan ini diambil memang bertujuan untuk menyehatkan kelautan dan juga kebutuhan dalam negeri terkait dengan reklamasi. Ya, kalau maksudnya seperti itu bolehlah ya. Tetapi pengalaman kita selama ini terhadap pelaksanaan regulasi ini kan lebih kepada pengawasan. Saya sudah 4 tahun ini bermitra dengan kelautan, selalu yang menjadi soal itu adalah soal pengawasan. Ya, jadi maksudnya baik, tapi nanti dalam pelaksanaannya siapa yang awasi, Pak? Siapa yang jamin bahwa apa yang Bapak maksud itu bisa dikontrol di tingkat lapangan? Ya kan kita tahu Pak bahwa kementerian kita ini adalah kementerian dengan anggaran yang sangat minim. Bayangkan Indonesia sebagai negara kelautan dengan panjang pantai nomor 2 terbesar di Indonesia, 2 laut yang begitu luas. Anggaran kita tuh cuma 4 triliun, Pak, termasuk untuk gaji pegawainya. Nah, sekarang kita mau sok-sok mau kontrol membersihkan laut dengan PP ini. Anggarannya dari mana? Kontrol Bapak dari mana? Ngontrol orang bom ikan Bapak saja tidak mampu. Ya kan? Ngontrol orang curi ikan saja tidak mampu. Nah, sekarang jangan sampai ya ini menjadi yang kata teman-teman Komisi 7 itu termasuk penambangan tanpa izin. Jangan sampai antara judul PP ini dengan tata laksananya itu berbeda. Jangan sampai maksudnya baik, tetapi kemudian dalam pelaksanaannya menjadi rusak malah lingkungannya. Oke, saya akan kembali ke Pak Wahyu. Baik, kami sudah tangkap maksud Anda Pak Johan. Pak Wahyu, seperti apa tanggapan Anda? Tadi dikatakan bahwa jangan sampai, sebetulnya maksudnya baik, tapi ternyata dalam realisasinya pengawasannya juga belum tentu pasti, dan juga tadi dari segi Kementerian KKP ini anggarannya cukup kecil, sekitar 4 triliun, sehingga ini juga menjadi pertanyaan, sebetulnya pengawasannya akan seperti apa nantinya Pak Wahyu? Iya, saya koreksi sedikit, jumlah pagu anggaran KKP itu bukan 4 triliun tapi 6,2 triliun. Memang betul, sebagian diantaranya itu habis untuk belanja atau bayar gaji pegawai. Sebagian yang lainnya dipakai untuk berbagai direktorat jenderal, termasuk bantuan-bantuan BP dan seterusnya yang diperlukan oleh nelayan atau pembudidaya. Nah, jadi memang harus kami akui bahwa anggaran yang kami punya tidak banyak, tidak sebanyak dulu di era Bu Susi misalnya kita punya sampai 12 triliun. 12 ya. Tapi oleh karena teman-teman KKP dinilai oleh Bu Susi tidak mampu bikin belanja yang benar, akhirnya dikembalikan kepada negara. Nah, sekarang ini pada saat kita ini yakin bisa belanja yang benar, melakukan kegiatan yang benar, duitnya kurang, cuma 6 triliun. Sehingga memang perlu tambah ini di kemudian hari untuk pengawasan dan seterusnya. Tapi sungguh pun begitu, kami sudah punya mekanisme dengan menghidupkan yang namanya PSDKP, ya kan? Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang sampai sekarang dengan segala daya dan upayanya, keterbatasan anggarannya, itu ya sudah melakukan penangkapan terhadap lebih dari 150 kapal asing dan ex-asing, termasuk juga kapal-kapal lokal yang melanggar batas wilayah. Jadi itu kita lakukan, ditambah lagi dengan ada teknologi di command center di KKP, itu ada teknologi satelit, ada kemudian juga air surveillance, ada nanti dalam pengawasan ini nanti adalah dikembangkan namanya drone laut dan seterusnya. Jadi itu diharapkan ditambah lagi juga bantuan dari semua kalangan, dari TNI AL, dari Bakamla, dari Polair, termasuk dari pers, dari NGO, itu semua ikut mengawasi, semuanya ikut mengawasi beramai-ramai. Termasuk juga mitra kami di Komisi 4.